keluarga bahagia di dalam Tuhan. Selamat pagi, sahabat Askara. Kita berjumpa lagi di program Harmoni Keluarga bersama saya Elo. Hari ini 24 Februari 2022. Bagaimana kabarnya? Senang sekali ya kita bisa bersua kembali. Harapan saya sahabat tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada yang kurang sehat. Kiranya boleh segera pulih dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Yang hari ini sedang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sahabat Askara, hari ini saya juga ingin mengingatkan, tentu saja mengundang sahabat untuk bergabung bersama kami di ruang chatting di website ytw.org atau di halaman Facebook kami. Karena hari ini kami masih ada giveaway untuk Anda, untuk 2 orang yang hari ini memberikan tanggapannya, memberikan pertanyaannya, tentu saja yang berhubungan dengan topik yang akan kita diskusikan hari ini. Nanti akan kami pilih 2 orang untuk kami berikan saldo di dompet digital Anda. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Dan hari ini saya tentu saja tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Eti Rahmawati yang sudah siap bersama kita di sini. Apa kabar Bu Eti? Baik. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini kita berjumpa kembali. Ya, sama-sama Mbak Elo. Ya, harapannya tetap dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan ya, semuanya boleh berjalan baik. Dan hari ini kita akan berdiskusi nih, kayaknya topik biasanya kita sesama ibu, sesama wanita ini selalu yang berhubungan dengan perasaan ya. Dan topik kita hari ini tentang dampak sering memendam emosi. Nah, ini kayaknya juga saya juga ada mengalami ini kadang ya. Sering memendam emosi itu kayaknya wah rasanya nano-nano gitu ya. Dan tentunya pasti emosi yang dipendam itu bukan emosi kebahagiaan. Kalau yang senang, yang itu sukacita, wah itu gampang gitu ya. Dan tapi ini emosi-emosi ya mungkin bisa dikatakan emosi negatif gitu ya. Itu apa sih nanti dampaknya kalau sering-sering didiamkan di dalam sini? Apakah seperti lagu yang sering dulu terkenal, sakitnya itu di sini gitu ya. Ketika kita sering memendam emosi, sakitnya itu di dada. Nah, itu apakah nanti seperti apa dan bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan seorang yang sudah berumah tangga, baik itu suami atau istri, apa dampaknya ke anak-anak seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang memendam emosi ini biasanya pasti emosi negatif ya, berarti yang disimpan. Mungkin yang senang-senang kalau tuh yang senang pasti terungkap ya. Gitu ya, mudah mengungkapkannya itu. Nggak dipendam. Kalau yang nggak enak itu biasanya yang dipendam. Nah, biasanya yang nggak enak apa sih, emosi negatif seperti apa sih yang suka disimpan, suka ditumpuk di dalam sini, di dalam dada orang. Iya. Iya Mbak Ella, kalau kita tadi kalau emosi positif memang gampang dikeluarkan, gampang diungkapkan. Bahkan kalau boleh semua orang tahu deh, gitu ya. saya sedang bahagia, saya sedang senang, ya itu bisa terungkap. Tetapi kalau ketika ada emosi-emosi yang negatif, biasanya memang ada yang disembunyikan. Kalau dari sisi ibu-ibu atau para wanita, kebanyakan kalau marah, ibu-ibu terutama, kalau emosi marah masih bisa terungkap kadang, kadang masih bisa terungkap sambil gitu. Meskipun sambil ngomel gitu ya. Jadi itu masih ada ungkapan gitu. Kalau marah mungkin terlihat gitu ya. Cuman yang sering orang sangat menyimpan supaya jangan sampai orang tahu gitu. Itu kalau emosi kecewa ya. Kalau kecewa gitu itu seringkali disimpan gitu ya. Jangan sampai orang tahu deh saya kecewa. Atau sakit hati juga. Orang yang kita merasa kecewa itu pun kita jangan sampai dia tahu. Gitu apalagi yang bersangkutan ya. Karena kecewa itu biasanya kan berhubungan dengan orang lain gitu ya. Bukan cuma dengan diri sendiri. Jadi itu kadang membuat kita harus menyimpannya. Jangan sampailah dia tahu gitu. Kemudian ada juga yang sakit hati ya. Sakit hati biasanya berhubungan dengan kecewa itu tadi ya. Kalau sudah sakit hati akhirnya masuk ke kecewa gitu. Itu kadang tersimpan atau takut juga. Kan itu termasuk emosi negatif ya. Kalau untuk tapi takut. Ketakutan mungkin yang berlebihan gitu ya. Jadi emosi takut itu karena takut ini, takut itu. Apalagi situasi sekarang ini ya. Apa namanya?
pandemi begini, ada orang takut, keluar takut, Ya. ini takut, itu Tapi bisa jadi nggak berarti dipendam. diungkapkan ya, hanya Bisa disimpan, jadi dipikirkan sendiri. disimpan dalam hati. Nah, hal-hal seperti itu. Kalau ada juga yang marah memang harus disimpan gitu ya. Emosi-emosi soal marah, kemudian dia harus disimpan, jangan sampai keluar. Nah, itu ada yang harus dipendam gitu. Ya, itu beberapa emosi yang memang kadang lebih banyak disimpan atau gitu ya. dipendam ya, Iya, dipendam dalam diri ya. Itu yang membuat biasanya sakitnya tuh di Ya, sini gitu ya. jadi seperti apa ya, kadang sudah numpuk gitu ya, sampai ke sini sudah gitu ya, tapi kadang tidak tahu bagaimana mengungkapkannya gitu. Nah, ini biasanya tapi pria atau wanita atau suami atau istri itu bisa ya mengalami, atau paling nggak kebanyakan perempuan yang mengalami seperti ini biasanya menurut Bu Edi? Kalau dalam keluarga ya, biasanya paling banyak menyimpan itu ibu-ibu ya, atau istri ya, lebih banyak menyimpan, karena biasanya kan latar belakangnya kenapa ibu-ibu suka menyimpan itu, karena kan ibu, kalau kita bicara tentang seorang ibu, kita ingat ya, kalau kita dulu waktu kecil, kemudian kita pulang sekolah, yang kita cari siapa? Pasti ibu gitu. Iya. Ibu mana? Jadi itu selalu jadi ibu itu jadi apa, kayak tokoh utama ya dalam keluarga. Yang paling dicari gitu. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga biasanya cari ibumu mana gitu ya. Jadi seringkali kenapa ibu-ibu itu seringkali menyimpan apa emosinya itu, karena ibu itu merasakan dia di rumah itu sebagai segalanya. Ya, jadi seperti tempat pelarian semuanya gitu ya, tempat semua di keluarga itu mengungkapkan, tempat semua membutuhkan gitu ya. Jadi dia kayak tokoh utamanya ya dalam keluarga itu. Jadi sehingga ibu itu tidak ingin kelihatan lemah. Itu jadi yang melatar belakangnya. Ya, jadi latar belakangnya ibu, kalau emosi saya misalnya emosi yang negatif tadi tentang kecewa terungkap terus, itu kan kelihatan dia lemah gitu ya. Jadi untuk supaya tidak terlihat dia lemah, makanya lebih baik dia pendam gitu. Kemudian kalau soal marah, biasanya memang ibu-ibu memendam masalah marah itu karena apa? Karena tidak ingin suasananya lebih kacau di dalam rumah. Ketika dia kesel sama si kecil atau yang besar atau gitu suami, ya, gitu atau ya. suami, dia sudahlah saya simpan aja supaya nanti kesalnya nggak terungkap sampai menggebu-gebu, marahnya meledak-ledak gitu ya. Jangan sampai, karena suasana akan menjadi lebih buruk. Itu kan pasti yang perasaan nih ibu itu kan begitu ya. Jadi dia simpan sajalah gitu. Tadi kalau kecewa, kemudian dia kecewa juga, sudahlah, daripada suasana jadi tidak baik, dan kemudian dia tidak ingin terlihat lemah sekali di depan suami dan anak-anaknya, atau juga dia menyimpannya karena dia tidak mau merepotkan suaminya. Kalau dia mengungkapkan itu kemudian wah, bikin suami saya repot, bikin atau suami saya berpikir. Nah, itu kan alasan-alasan banyak sih, pertimbangan-pertimbangan, dan itu lebih banyak, saya kira lebih banyak disimpan oleh ibu atau istri ya. Jadi kadang istri harus menyembunyikan sesuatu dari suami karena melihat kondisi suaminya. Nanti kalau direpotin dengan pikiran ini, dia nggak konsentrasi kerja misalnya. Atau mungkin sekarang sedang dalam situasi sakit, kalau nanti dikasih pikiran gini, sudah nanti dia tidak tambah sakit gitu. Itu juga yang melatar belakangi biasanya kaum ibu atau wanita itu memendam apa tadi, emosi yang negatif tadi. Berarti cenderung di situ dalam memendam itu sebenarnya ada apa ya? Di situ dia berkorban ya untuk apa ya, situasi supaya tetap baik. Ya, gitu ya. nah itu kan apa, peran wanita sebagai ibu, karena kan kita sebagai ibu, saya mau bicara soal ibu atau istri wanita, itu kan sebagai penolong buat suami. Jadi dia harus lebih kuat kan. Itu sebabnya dia lebih kuat memendam apapun gitu ya. Pasti dia pendam. Toh ini lebih baik saya sendiri yang tahu, untuk saya tidak keluarkan, karena yaitu tadi bisa menghilangkan keharmonisan keluarga. Atau anak-anak sedih. Nah, kalau anak-anak tahu, jadi
persoalannya tambah panjang, atau bisa jadi belum waktunya anak-anak tahu gitu. Ya sudahlah, saya pendam emosi-emosi yang mungkin kita kecewa. Nah, kecewa itu kan bisa terjadi bukan hanya pada anak-anak, kepada suami, tapi bisa jadi kepada keluarga yang lain ya. Bisa jadi dengan ipar, dengan mertua, dengan siapapun gitu ya. Itu jadi karena pusat tadi ya, ibu lebih jadi pusat kayak pusat kekuatan bagi keluarga itu, maka seringkali membuat ibu itu lebih banyak memendam. Nah, latar belakangnya ya seperti itu sih. Jadi supaya semuanya tetap terlihat baik-baik saja di luar. Di luar. Gitu ya. Padahal di dalam hati ini bisa berkeping-keping gitu ya. Jadi itu yang biasanya melatar belakangi seseorang. Bisa misalnya seorang suami nih, misalnya terjadi pada suami, apakah ini juga sama biasanya dari sisi seorang laki-laki gitu, egonya laki-laki, apakah itu juga dia kadang ada pengorbanan atau dia malas aja kok, nanti juga terlihat lemah gitu. Biasanya kalau kaum bapak memendam atau suami itu memendam gitu ya. Itu. Memang ada. Kalau marah biasanya bapak-bapak lebih cepat. Karena dia mau menunjukkan kekuatannya, dia marah justru ya. Jadi kebalik ya sama ibu ya. Tapi kalau kecewa itu mungkin bisa terjadi ya. Kecewa terus dia mungkin juga dari sisi tipe-tipe orangnya masing-masing sih ya. Jadi ada orang yang tidak bisa mengungkapkan. Jadi misalnya dia kecewa sama istrinya saja, dia nggak bisa bilang aku itu pengennya seperti ini, atau dia mau ungkapkan apa gitu. Itu ada yang bisa bilang harusnya dia ngerti dong gitu ya, tanpa aku harus ngomong gitu. Itu ada juga yang punya tipe seperti itu. Jadi memang tergantung, tapi tetap ada ya di dalam orang yang suka memendam emosi itu tidak hanya ibu-ibu saja, tidak hanya istri saja, tapi bisa jadi bapak-bapak atau suami juga bisa memendam emosi itu karena melihat situasi atau karena memang dia tidak bisa mengungkapkan gitu dari sisi karakternya. Jadi bukan tipe gitu. Orang yang gampang cerita. Iya, jadi dia simpan, dia pendam, kan ada memang orang yang seperti itu. Kan sebenarnya sebaliknya kalau ibu-ibu itu harusnya lebih banyak gampang mengungkapkan. Nah, tetapi kenapa ibu-ibu harus menyimpan, itu banyak alasan tadi yang diungkapkan gitu supaya semuanya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau ibu di sini kesannya supaya lebih kuat, terlihat aku baik-baik saja. Tapi kalau bapak kadang justru kalau dipendam, justru saya ini kesannya lemah gitu ya, malah kemarahan mungkin dikeluarkan. Malah dikeluarkan. Ada bapak-bapak juga bisa langsung ngomong, misalnya nggak suka ini, kecewa sama istrinya, lebih menunjukkan kalau dia diam justru lemah gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan ciri-cirinya tuh kayak apa sih orang yang suka memendam emosi. Apakah orang yang selalu tertawa di luar bersama teman-teman, dia nggak pernah terlihat sedih, apakah memang seperti itu di dalam, atau memang kalau orangnya diam itu pasti orang yang suka memendam emosi. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas, Ibu Eti. Sahabat Askara, jangan kemana-mana dulu ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung. Silahkan Anda bisa berespon kepada kami, silakan menanggapi atau bertanya yang berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu dampak sering memendam emosi. Anda bisa bergabung di ruang chatting di website ytw.org atau di halaman Facebook kami Sahabat YTWR. Nanti ada giveaway untuk Anda, 2 orang yang terpilih di akhir acara nanti kita akan sebutkan. Setelah jeda yang berikut ini kami akan kembali. Zaman sudah berubah. Seiring perubahan zaman, cara mendidik putra-putri tercinta pun harus disesuaikan. Menjadi orang tua, khususnya seorang ibu, jelas butuh pengetahuan dan kesiapan. Bunda Bijak menjadi solusinya. Salah satu program radio terbaru yang diproduksi YTWR ini didedikasikan untuk para wanita sebagai orang tua Kristen. Berbagai macam topik, tema, gagasan, atau pesan tentang pengetahuan pendidikan karakter dan pola pengasuhan Kristen dibahas di sini. Tunggu apa lagi? Dapatkan info tentang program ini dengan menghubungi kami di sini. Salah satu bentuk pelayanan langsung yang dikerjakan YTWR adalah pelayanan terhadap anak-anak usia sekolah dasar.
Pelayanan yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial kemanusiaan ini diberi nama Klub Ceria Project. Pertemuan tatap muka dengan anak-anak yang dikemas sesuai tahap usia mereka menjadi agenda rutin pelayanan ini sebelum pandemi COVID-19. Sampai saat ini ada 90 anak yang tersebar di 4 kelompok, yaitu Desa Junggo, Desa Pujon, Desa Songokerto, dan Kota Batu. Pandemi tak membuat pelayanan ini terhenti. Berbagi edukasi dan informasi dijalankan secara virtual. Mencerdaskan anak-anak pelayanan baik secara akademis, mental, dan karakter, serta membagikan berkat sarana prasarana pendidikan untuk meringankan beban keluarga menjadi tujuan pelayanan ini. Tetap semangat anak-anak Klub Ceria, pandemi takkan memupus. Terima kasih sahabat Askara, masih bersama kami di acara Harmoni Keluarga hari ini dengan topik dampak sering memendam emosi. Saya ingin sapa dulu ada Ibu Sri Rahayu yang sudah bergabung di acara hari ini. Kiranya apa yang disampaikan boleh menambahkan wawasan atau menjadi berkat. Silakan buat Ibu Sri Rahayu yang kalau ingin menanggapi, ingin mungkin berbagi pengalaman, silakan Anda bisa merespon di halaman Facebook atau di ruang chatting di website gateway.org. Dan sebelum saya ke ciri-cirinya nih kayak apa, kira-kira orang yang sering memendam emosi itu tadi kan salah satunya mungkin dipengaruhi karakter ya berarti. Apakah ini tingkat kedewasaan seseorang itu bisakah mempengaruhi? Jadi mungkin orang usia muda itu lebih nggak bisa mendem-mendam, atau misalnya apa ya, dia sudah lebih berumur itu biasanya lebih bisa. Itu pengaruh nggak kira-kira? Kedewasaan seseorang itu sebenarnya kan nggak dipengaruhi dengan usia ya. Meskipun dia masih muda, kalau dia punya karakter dan kemudian dengan dia bisa dengan pandai untuk mengelola emosinya, pasti dia tidak akan memendam. Jadi malah dikelola ya, emosi itu akan dikelola. Jadi sebenarnya tidak sama antara kedewasaan usia sama kedewasaan seseorang dengan sikap atau karakternya. Karena kalau kita lihat di media sosial sekarang kan gampang sekali ya orang itu juga menulis apa dengan mungkin emotikon marah gitu ya, atau hari ini sedang kesal sama siapa, itu kan berarti dia tidak dipendam itu ya, diungkapkan. Itu kadang saya kadang melihatnya, wah kayak gini aja kok ditulisin. Nah itu menunjukkan apakah itu kedewasaan, dia memang belum apa ya, kedewasaannya belum sampai ke tahap bahwa ini masalahku gitu, nggak perlu di share gitu ya. Ya memang sekarang kan apalagi dalam sekarang dengan media sosial itu orang bisa mengungkapkan apa saja gitu ya. Jadi memang jadinya sebenarnya masalah kedewasaan, seseorang bisa mengelola emosinya dengan baik, itu dengan usia tidak terlalu berpengaruh gitu ya? Tidak berpengaruh. Jadi sekarang kita lihat apa yang disampaikan di media sosial seringkali juga orang-orang tua pun menyampaikan marahnya, akhirnya sampai ada yang merasa tersinggung, ada merasa terhina, ada merasa dilecehkan atau apa ya. Itu bukan hanya anak-anak muda, tapi ada juga orang-orang yang sudah dewasa. Sudah dilihat sebenarnya sudah usia matang gitu ya. Tapi tetap melakukan. Nah, memang kedewasaan ini penting supaya emosi itu bisa dikelola dengan baik. Jadi bagaimana seseorang mengelola emosinya memang tergantung bagaimana dia dewasa melihat itu ya, masalahnya itu. Jadi orang yang memendam emosi itu nggak pengaruh selalu orang yang sudah berumur gitu ya, tapi tergantung kedewasaan itu tadi. Nah sekarang ciri-cirinya itu seperti apa sih? Berarti orang yang dia sebenarnya banyak yang dipendam gitu, emosi negatif gitu. Iya, memang kalau kita melihat dari orang lain memang berbeda dengan orang yang merasakan sendiri. Kenapa saya sekarang misalnya, saya sekarang itu kok gak bisa tertawa dengan, atau tidak bisa humor lagi. Karena saya sedang menyimpan emosi saya, ada sesuatu yang saya simpan, misalnya saya kecewa, gitu ya. Saya kecewa dan saya tidak bisa ungkapkan. Kadang-kadang itu kan mengganjal, membuat saya tidak bisa humor dengan bebas. Nah itu yang saya rasakan gitu. Tapi kalau orang lain melihat, bisa jadi memang ada juga yang orang-orang yang peka melihat orang lain gitu ya. Misalnya saya lihat Mbak Elo kok hari-hari ini kok tiba-tiba
apa agak murung kelihatan gitu ya. murung gitu. Mungkin ada yang sesuatu yang dipendam atau karena ada apa yang tidak bisa terungkapkan gitu ya. Jadi memang kalau orang lain melihat memang lebih sebenarnya nggak subjektif kalau ya nggak objektif ya, kalau subjektif ya kalau orang lain melihat, oh dia tadi Mbak Elo sudah nggak, orang bisa tertawa terus belum tentu kayaknya dia bahagia terus gitu ya, belum tentu dia dalamnya juga enteng gitu dia ya. gitu ya, dia tidak memendam sesuatu gitu. Tapi kalau kita mau berinteraksi, jadi berinteraksi untuk tahu, untuk mengetahui, mungkin kita bisa lihat ketika kita bergaul dengan seseorang itu yang dia selalu menghindari pembicaraan dengan misalnya situasi yang ada. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang keluarga, dia akan menghindar dari pembicaraan tentang keluarga. Itu artinya bahwa dia ada sesuatu yang dipendam, ada rahasia gitu ya. Yang terjadi dengan keluarganya gitu ya. Jadi dia tidak ingin mengungkapkan. Nah itu kan cirinya orang yang memendam perasaan, itu kan orang yang tidak mau tidak bisa mengungkapkan. Jadi dia pendam sendiri. Jadi ketika orang lain mau bertanya saja, dia tidak akan bisa mengungkapkannya karena itu ada sesuatu yang dia pendam gitu. Atau juga kelihatan dari seseorang yang apa lebih kata saya membacanya itu ada orang yang tegas, itu justru dia seringkali memendam sesuatu gitu. Dia kok tegas banget, tidak bisa dikotak-katik gitu ya. Kalau dia misalnya dalam satu kegiatan gitu ya, dia katakan ini nanti harus jalannya lewat jalan ini. Kalau temannya katakan apa nggak lebih baik lewat yang sini gitu ya misalnya gitu. Terus oh nggak bisa. Nah itu kadang-kadang bisa dilihat orang yang tidak bisa berarti apa tidak bisa apa kompromi ya. Itu orang yang biasanya memendam emosinya. Iya, banyak memendam emosinya itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa dilihat gitu dari orang lain gitu. Kalau kita sendiri memang kita harus ngoreksi diri. Kenapa saya begini? Oh, karena saya selama ini merasa kecewa tapi saya nggak bisa ungkapkan. Saya merasa takut tapi saya nggak tahu harus mengungkapkan, saya pendam sendiri. Nah, itu berpengaruh pada dirinya sendiri. Itu bisa dirasakan sendiri gitu ya. Atau juga ketika ada sesuatu yang menyedihkan, orang nggak bisa menangis katanya, itu juga bisa jadi orang yang suka memendam emosinya, pandai menyimpan emosinya ya, menyimpan ini yang orang yang memiliki rahasia yang nggak bisa ungkapkan, kemudian orang yang apa namanya tidak bisa menangis, bahkan tidak bisa mengatakan sayang, itu pun katanya itu merupakan orang yang suka memendam emosinya. Jadi kelihatannya orangnya itu kayak dingin gitu ya. Jadi orang yang dingin-dingin gitu ya. Dia memang nggak banyak ngomong, tapi juga nggak terlalu terlalu respon dengan situasi sekitar. Itu bisa jadi sebenarnya dia di dalam ini sedang ada gunungan emosi yang disimpan gitu ya. Ya itu tadi juga orang yang suka menghindar dari apa yang menjadi topik temannya misalnya ketika berbicara, kan terlihat sekali gitu ya. Dia lebih suka mungkin membicarakan orang lain daripada dia membicarakan dirinya gitu. Saya enggak suka kalau sampai ketahuan gitu ya. Jadi karena ada sesuatu yang dipendam dalam dirinya. Oke, gitu. ini saya potong dulu ya, berarti ada tanggapan dari Ibu Sri Rahayu melalui Facebook tadi yang sudah kita sapa. Memendam emosi itu adalah salah satu buah-buah roh, yaitu pengendalian diri. Kalau mau melakukan itu akan menjadi suatu kesabaran karena wanita itu unik. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Rahayu. Jadi menurut Ibu Sri Rahayu, memendam emosi ini kalau bagi kita itu wanita khususnya itu salah satu bentuk pengendalian diri gitu ya. Mungkin memang jadi tidak berarti ini ya, mungkin apakah bisa tadi ciri-ciri itu bisa orangnya emosional gitu kah? Orang yang memendam emosi bisa nggak kelihatan misalnya mudah emosi atau justru mudah hal sedikit aja dia sudah seperti meledak-ledak misalnya dengan anaknya. Ketika anaknya hanya minta kue tapi dia langsung seperti itu sesuatu yang membuat dia langsung marah gitu. Apakah itu juga ciri-ciri karena si ibu ini atau si istri ini sudah penuh di sini? Itu bisa nggak? Bisa jadi ya, karena sesuatu yang
itu karena sudah meledak berarti Mbak Elo, bukan lagi tidak bisa mendam tersimpan ya. ya, dia tidak memendam. Tapi dikeluarkannya Tetapi, dia bentuk lain nah gitu itu ya. jadi keluarnya jadi membuat dia cuma masalah ini saja bisa jadi marah besar gitu. Nah itu karena sudah nggak mampu dia menahan dirinya. Nah saya setuju dengan Ibu Sri tadi, memang itu bentuk pengendalian diri. Tadi makanya saya katakan bahwa kita wanita itu memang katanya wanita itu unik ya. Uniknya karena sebenarnya dia meminggul semuanya. Jadi semua itu sepertinya tergantung atau bertumpu sama dia gitu ya. Tetapi dalam situasi apapun dia harus bisa mengendalikan situasinya. Nah itu juga mengendalikan emosi tadi, pengendalian diri. Memang itu salah satu buah-buah roh yang harus kita miliki sebagai wanita. Jadi memendam itu juga ada baiknya gitu. Ya itu jadi pelajaran juga buat kita gitu. Memang gak semuanya harus diungkap seperti tadi. Akhirnya karena itu karena tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi akhirnya dia hanya masalah sepele, dia bisa marah, seperti ada sesuatu kesalahan yang besar gitu ya. Itu karena sudah tidak sanggup dia menyimpannya. Itu yang menjadi cirinya. Berarti orang yang memendam itu ya itu tadi sih bisa dia seperti tidak bisa kompromi, bisa juga dia dingin, seperti nggak peduli situasi sekitar, atau cenderung menghindar. Kalau ada orang berbicara tentang banyak hal, dia lebih baik ya pokoknya jangan sampai terpancing gitu ya. Nah kira-kira kalau memendam emosi ini bagian dari pengendalian diri, itu sampai sejauh mana Bu Eti? Karena pasti dampaknya orang yang sering memendam emosi dan itu terlalu lama, itu kira-kira pasti ada dampaknya. Jadi ini sejauh mana itu bisa dikatakan pengendalian diri yang baik, maksudnya tidak sampai mengganggu kesehatan mental kita seperti itu. Dan pada taraf seperti apa orang ini akan berdampak tidak baik ini kalau terlalu sering atau terlalu banyak memendam emosi? Iya, memang kalau kita mau memendam emosi itu ada akibat ya. Terlalu memendam emosi kita akhirnya berakibat banyak sebenarnya. Kita bisa dapat merasakan bahwa kita mengalami kecemasan terus-menerus. Jadi kecemasan yang kita rasakan gitu ya, karena terlalu banyak memendam. Karena nggak bisa diungkapkan kepada yang lain gitu ya. Karena emosi itu sebenarnya kan harus diungkapkan. Kalau marah memang harus diungkapkan gitu, cuman memang harus ada dikendalikan dengan baik gitu ya. Jadi akibatnya kalau kita terus-menerus memendam itu ada kecemasan, bahkan dikatakan kalau kita memendamnya itu ada otot-otot dari tubuh kita itu yang bisa menegang. Akhirnya kalau dari sisi kesehatan, akhirnya kekebalan tubuh kita yang terganggu. Jadi akhirnya mudah bagi kita untuk terkena penyakit. Itu kalau dari sisi kesehatan. Tapi dari sisi mental bahkan sampai kepada stres. Kalau sudah stres akhirnya kepada depresi. Kalau sudah depresi ya tahu sendiri nanti akhirnya kemana gitu ya. Seperti yang dulu kita bicarakan tentang depresi. Itu kan akhirnya kemana-mana gitu ya. Bisa sampai paling buruknya bunuh diri gitu kan ya. Seseorang itu memang tidak boleh memendam emosinya terlalu lama. Jadi kalau tadi sebatas pengendalian diri itu bagus gitu ya, tapi harus ada masa dia mengungkapkannya gitu ya. Caranya kan ada ya, biasanya kita caranya mengungkapkannya itu bagaimana gitu kan kita ada. Jadi jangan emosi itu terus-menerus dipendam tanpa terungkap gitu. Karena kalau itu terus dipendam itu tadi kita merasa kok hidup kita itu cemas, tidak ada harapan, terasa hampa gitu. Karena kita terlalu banyak memendam. Padahal kalau seperti sesuatu yang negatif itu kalau dipendam kan tidak baik gitu ya. Seperti misalnya sakit hati, kecewa itu dipendam terus-menerus, itu akan merusak diri kita sendiri secara mental dan juga secara fisik. Jadi kalau kita pendam terus-menerus secara mental, kita tidak akan
menjadi lebih baik gitu, tapi akan menjadi lebih buruk daripada yang terjadi kalau kita keluarkan gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kita tidak ingin ada akibat yang lebih parah dalam diri kita, ya memang harus ada diungkapkan, jangan dipendam terus-menerus. Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa takut gitu, itu kalau terus-menerus dipendam kan akhirnya akan membuat segi mental kita mengalami masalah, dan kesehatan kita juga mengalami masalah. Bahkan dikatakan bisa jadi penyakit darah tinggi, penyakit jantung itu akan muncul gitu ya. Karena terlalu sering otot-otot, kan kadang orang yang merasa memendam itu akhirnya jadi nyeri dada. Itu ada, jadi rasanya tadi kan ya, kalau dipendam perasaan mendam terus itu sakit, itu di sini rasanya itu ada nyeri-nyeri gitu ya. Kalau kita pernah merasakannya, itu ada nyeri yang kita rasakan ketika kita nggak bisa mengungkapkan perasaan kita itu. Nah, itu mungkin akibatnya ya, yang fatalnya ya akan sampai ke depresi gitu, dan sampai ke gangguan mental, akhirnya ke sana gitu. Dalam kehidupan setiap hari pun semuanya bisa terganggu ya. Yang tadinya bermaksud untuk agar baik-baik saja, justru itu bisa merusak dalam jangka panjangnya ya, baik dengan anak maupun dengan pasangan. Iya, benar. Kalau kita pikir itu jalan yang terbaik, ternyata tidak akan menjadi lebih baik gitu, karena kita sendiri kan punya batas kemampuan. Batas kemampuan kita memendam itu juga mempengaruhi. Kalau batas kemampuan kita memendam perasaan kita sendiri, sudah tidak mampu memendam, itu kan nanti keluarnya juga jadi meledaknya tidak baik gitu ya. Atau dari sisi tubuh kita, secara fisik kita tidak mampu, tubuh kita tidak mampu lagi untuk memendam, mengakibatkan penyakit gitu, penyakit secara fisik. Nah, itu juga tidak akan menjadi lebih baik, tapi akan menjadi lebih buruk gitu. Dalam peran kita sebagai wanita, sebagai ibu, itu akan bermasalah. Dan mungkin kalau bagi yang bekerja, misalnya suami ataupun istri yang bekerja, itu juga bisa pengaruh ya ke pekerjaan itu ya. Iya, jadi mempengaruhi semua kegiatan, semua yang dilakukan itu kan akan berpengaruh bagi baik itu istri yang bekerja atau istri yang di rumah gitu, atau suami-suami yang sering memendam juga termasuk misalnya karena ini emosi dalam hal pertemanan pun itu bisa mempengaruhi juga dengan circle pertemanan kita. Karena kan akibatnya itu banyak gitu ya. Akibatnya terlihat sekali dari kalau kita lihat dirinya orang yang tadi yang tidak bisa humoris, kemudian tidak bisa dia ada sesuatu yang salah lah ya, pasti dalam sisi pergaulan pun mengalami persoalan gitu. Dalam melakukan pekerjaan pun akan jadi bermasalah karena dia tidak bisa fokus, bekerja pun nggak bisa fokus karena ada sesuatu yang terus gitu ya. Itu tadi ada kecemasan yang ada dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa melakukan semua tugas dengan baik gitu. Jadi begitu besar ya, dan itu buat orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan. Ini saya ingin sapa dulu dari Reynaldo James Armada melalui Facebook. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak atau Kakak Reynaldo James Armada yang sudah bergabung bersama kami. Ada tanggapan lagi nih Bu Eti dari Ibu Sri Rahayu lagi. Emosi biasanya ada pada ibu-ibu muda ya, apalagi masa pandemi ini. Ekonomi yang paling berdampak. Tapi kalau kita punya firman yang merupakan pegangan tuntunan hidup, ini akan juga lebih baik. Jadi mari lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu dari Ibu Sri Rahayu. Ini rupanya Ibu Sri Rahayu ini sudah punya cara untuk mengendalikan, sehingga sudah sedikit ini ada solusi atau ada dari ajakan dari Ibu Sri Rahayu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan Ibu Joan, bagaimana cara menyampaikan emosi dengan baik meski dalam diri ini sudah mendidih. Nah, itu bahasanya sudah mendidih karena emosi. Terima kasih untuk Ibu Joan yang sudah berespon. Nah, ini bagaimana ini menyampaikannya Ibu Heti supaya
dengan baik. Nah, padahal ini emosi ya, menyampaikannya dengan baik seperti apa supaya padahal di sini sudah rasanya sudah mau semua langsung ditumpahkan gitu. Ya. Itu apakah ada tahapan-tahapannya gitu? Nah ini PR-nya ibu-ibu biasanya karena kan sudah ibu-ibu apalagi menghadapi masa pandemi. Ya, ini ibu muda kalau menurut Ibu Sri Rahayu tadi kan apalagi ibu muda ya. Terus kalau kita lihat sekarang ini mungkin ibu-ibu akan lebih emosi karena kan belajarnya daring gitu ya dengan anak-anak. Kemudian sudah capek, sudah capek. Gitu ya. Sudah ngomongnya sudah baik, mulai dari yang halus sampai yang kasar, tapi anaknya masih tetapi akhirnya itu tadi ya. Jadi bagaimana caranya ya? Saya ingat dulu ketika saya masih di tempat lain ada ibu rohani saya itu katakan gini, ketika kita emosi jangan langsung dikeluarkan dulu. Marah ini, marah sekali, tapi mau mengeluarkan tahan nafas dulu. Ditahan dulu sedikit gitu ya. Tahan nafas dulu. Dia katakan malah begini. Tapi saya waktu itu memang saya praktekkan. Jadi masuk kamar mandi, kemudian cuci muka. Itu kan dingin itu ya. Treatment itu ya. Itu kan dingin. Kemudian itu membuat emosi kita menjadi turun. Jadi boleh, gak salah orang marah itu, apalagi ada sesuatu yang salah. Jadi kita itu tadi katanya saking sudah mendidih gitu ya. Jadi sudah pokoknya udah panas banget sudah gitu panas ya. Ya. Sudah panas, sudah ini saya mau marah gitu. Itu harus tarik nafas dulu, kemudian kita masuk kamar mandi, kita coba cuci muka seger gitu kan. Nah itu bisa meredam emosi. Jadi memang harus dikeluarkan, tetapi jangan sampai kita mengeluarkannya tanpa kendali. Tadi kan itu tadi firman Tuhan yang dikatakan oleh Ibu Sri Rahayu tadi memang harus ada pengendalian yang kuat supaya ketika kita mengeluarkan emosi itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti anak kita yang kita marahi, tidak menyakiti suami, tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi meskipun mendidih, nah itu triknya coba tarik nafas, kemudian kita masuk kamar mandi cuci muka dulu deh. Ya, itu yang paling gampang ya. Atau mungkin jalan-jalan dulu berarti bisa ya. Itu malah jalan-jalan dulu dari pagi sampai sore nggak balik gitu ya. Hilang. Emosinya jadi hilang gitu ya. Nah, itu memang harus dari kita sendiri yang punya keinginan itu supaya kita bisa mengendalikannya. Jadi meskipun semendidih apapun, tetapi jangan langsung diungkapkan supaya tidak menimbulkan masalah baru nanti akhirnya timbul masalah baru. Nah itu persoalan tidak akan apa yang kita pendam tadi akan tambah ada lagi persoalan yang lain. Sebenarnya menambah emosi negatif lagi gitu. Oke, itu untuk Ibu Joan, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amardion juga tapi mungkin akan kita jawab setelah jeda yang berikut ini dulu. Harap bersabar ya Bapak Amardion, nanti kami akan kembali, jangan kemana-mana dulu setelah yang tayangan. Askara Radio Streaming, we light it up. Radio streaming Yayasan Terang Warta Rohani ini meski terhitung baru, namun terus berupaya menyuguhkan program-program kreatif yang menghibur, menginspirasi, dan tentunya mengedukasi Anda. Salah satunya adalah Music Corner yang hadir setiap hari Senin secara live pukul 6 sore hingga 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Program yang menghadirkan lagu-lagu hits ini menyajikan info musik yang up to date. Bersama saya Priska akan menemani Sore Sahabat dalam beraktivitas. Afer, thank you loh by the way. Ini gara-gara program-program TWR ya lumayan lah ngebantu banyak di kehidupanku gitu. Tapi ada satu nih yang aku nggak ngerti. Beberapa kan kadang ada ayat atau kutipan yang dari Alkitab gitu lah. Nah aku nggak ngerti gitu loh. Ya ngerti lah, kurang awam. Iya Bi, tenang aja. Di Yayasan Terang Warta Rohani itu kamu bisa curhat apa aja, kamu bisa berbagi apa saja, kamu bisa cerita masalahmu, kamu bisa cerita apapun yang perlu kamu doakan, karena di sana ada layanan konseling, kamu bisa konseling juga di sana, dan semua hamba Tuhan yang ada di Yayasan Terang Warta Rohani pasti bersedia untuk doain kamu, doain masalahmu, doain apapun yang kamu pengen doakan, dan dengerin ceritamu pastinya. Jadi kamu mau tanya
seputar Alkitab yang perlu kamu tanyakan, yang tidak kamu pahami bisa kamu tanyakan di sana. Oh ya? Gimana caranya? Gampang banget. Jadi gini, kamu bisa WA atau SMS ke nomor konseling Yayasan Terang Warta Rohani di 081 333 777 386, atau kamu juga bisa email langsung nih di siaran@ytwr.org. Oke deh Kak, aku cabut dulu ya. Thank you loh. Kok kamu buru-buru banget? Emang mau kemana? Sahabat Askara, terima kasih masih bersama kami di Harmoni Keluarga hari ini dengan topik diskusi dampak sering memendam emosi. Kita sudah ada di bagian terakhir untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami. Nah, ini bagian dari pertanyaan Bapak Amardion. Ini bagaimana cara meluapkan emosi yang tepat? Ini juga hampir sama dengan yang mau saya tanyakan. Jadi bagaimana mengungkapkannya itu secara tepat supaya dalam kita mengekspresikan, menyalurkan tadi, mungkin tadi salah satu treatment yang mudah ya, cuci muka seperti itu. Itu supaya bisa terungkap dengan baik tanpa menyakiti orang-orang di sekitar kita ataupun diri kita sendiri. Kadang ada orang yang justru melukai dirinya sendiri, atau minimal ini barang-barang di rumah jadi hancur semua. Itu kan rugi sebenarnya kan. Nah, ini bagaimana menyalurkannya atau mengungkapkannya? Iya, memang kalau kita sedang mengalami emosi, tadi kan kita bicara kalau dipendam terus ya, memang itu tidak baik. Tadi ada akibat-akibat yang kita alami kalau kita terus-menerus memendamnya. Jadi memang itu semua harus diungkapkan gitu. Kalau marah tadi mungkin caranya jangan sampai kita marahnya sampai meledak-ledak karena sudah ini terus mungkin akhirnya sampai memukul anak. Itu jangan sampai terjadi. Jadi dengan cara tadi triknya harus yang paling gampang gitu ini dulu kendalikan dengan cara. Tapi bisa juga kalau itu menyangkut amarah kita kepada anak, kita coba ungkapkan kepada pasangan. Kalau ini menyangkut anak, kita sedang emosi kepada anak, kemudian kita nggak ingin terlihat kita menyampaikannya begitu saja sehingga anak terluka gitu ya. Coba kita diskusikan dengan pasangan kita, kepada ayahnya, supaya bagaimana sih caranya. Atau kita kecewa kan, kadang ibu-ibu atau ayah juga bisa kecewa kepada anak, apalagi kalau anak-anak sudah mulai usia besar ya. Nah, itu kan, mereka misalnya kita beritahu sesuatu, mereka akan jawab yang kadang di dalam hati langsung rasanya kok dia bisa sih ngomong gitu ya. Kalau anak-anak kecil itu kan biasanya kita marahnya berbeda ya. Tapi kalau anak-anak sudah besar kadang-kadang bikin kita kecewa gitu. Kok gini gitu ya. Nah, kita coba diskusikan supaya terungkap, jangan dipendam gitu. Caranya kita supaya emosi itu bisa terungkap itu ya kita bicarakan dengan pasangan. Kalau itu menyangkut anak-anak. Nah, kalau sudah menyangkut dengan pasangan kita kecewa dengan beliau, ya kita cobalah bicarakan dengan yang bersangkutan ini. Saya sebenarnya, tapi memang ini agak sulit Mbak Elo. Jadi nggak semua orang, semua pribadi itu bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi kadang kan ada rasa itu tadi ada yang di awal kita bicarakan, ada rasa takut duluan, takut mengecewakan, atau takut justru dia marah. Nah itu ya. Kita kan takut dengan respon orang itu ya, kalau sudah menyangkut orang lain. Tetapi dengan cara mungkin kalaupun kita tidak berbicara dengan orangnya itu, kita mencoba kepada orang yang kita percaya. Hanya mungkin sekedar dengan sahabat kita. Dengan sahabat kita misalnya, saya itu sebenarnya merasa bagaimana gitu dengan suami saya, dengan orang yang benar-benar kita percaya ya, jangan sampai dengan orang yang justru malah membuat masalah lagi. Kita tahu persis orang itu bisa dipercaya, jadi kita hanya ingin mengungkapkan, nggak perlu dinasehati, biasanya kita sudah lega, sudah terungkap gitu. Apa itu kecewa dengan keluarga, pasangan atau keluarga yang lain, orang tua, dengan mertua, dengan ipar, itu bisa saja kita ungkapkan kepada teman yang lain yang memang benar-benar kita percaya, sahabat biasanya ya, yang paling dekat gitu dengan sahabat kita. Coba kita sampaikan supaya
jangan dipendam gitu. Itu memendam itu memang kan tadi akibatnya banyak sekali ya. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa kita ungkap ya. Tapi kita harus ungkapkan itu supaya tidak terpendam dalam hati kita. Jadi terasa bebas ya. Kemudian kita bisa juga mencoba kalau untuk diri kita sendiri kita tidak bisa mengungkap kepada orang lain, kita coba berpikir positif. Oh, saya kecewa sama dia karena begini, tapi mungkin dia punya sesuatu yang membuat dia seperti itu. Jadi kita berpikirnya positif, jangan berpikir oh karena dia itu benci sama saya pasti dia. Atau memang dia orangnya ini nggak menyenangkan atau apa gitu. Sama orang lain juga dia jahat, gitu ya misalnya gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kita harus berpikir yang positif gitu. Kalau kita sedang kecewa atau kita sedang takut gitu kan juga kita bisa jadi kita harus belajar. Kita takut dengan situasi sekarang ya, masa pandemi misalnya. Kemudian kita takut, tapi kita nggak bisa keluarkan. Coba kita berpikir positif. Oh, memang Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya kita lebih banyak merenung, kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak tidak menghambur-hamburkan uang. Kalau dulu bisa menghamburkan uang dengan berjalan-jalan, dengan jalan beli-beli. Sekarang kan terbatas semuanya. Gitu ya. Nah, itu mungkin. Nah, segala sesuatu itu kita pikirkan dengan hal-hal yang positif gitu. Jangan tambah negatif gitu. Kadang-kadang kita malah curiga sama Tuhan loh. Kalau dalam situasi sekarang ini Tuhan itu memang menghukum kita. Tuhan itu kan bisa jadi seperti itu ya. Kita jadi negatif sama Tuhan. Tapi kita coba untuk berpikir secara positif. Positif dengan keadaan keadaan ini gini. Kalau kita kecewa juga kita mungkin pasti kecewa itu berhubungan dengan orang lain ya kebanyakan ya. Atau mungkin memang pernah bisa kita kecewa sama Tuhan misalnya, tapi lebih banyak mungkin kita dengan orang lain. Kita coba pahami orang itu seperti apa. Oh iya, karena ini. Jadi ada hal-hal positif. Atau mungkin trik-trik yang lain yang bisa kita atasi. Kalau kita suka menulis, tuliskan. Kalau kita sudah nggak sanggup ya bicara. Kadang ada orang yang nggak bisa, memang nggak bisa dia bicara. Memang ya itu tadi ya tidak ingin orang lain tahu. Nah itu kita coba tuliskan. Kalau kita suka menulis, gitu kita tuliskan. Itu bisa melegakan. Jadi bisa membuat kita lega gitu. Oh terlepas gitu. Jadi beban apa yang selama ini kita simpan itu bisa keluar gitu. Nah itu juga mungkin cara-cara yang harus kita lakukan untuk kita bisa menuliskan, kemudian itu memberikan kita sedikit kelegaan, memberikan kita ketenangan juga. Kemudian renungkan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Dan merenungkannya tentunya harus dengan berpikir positif tadi, jangan berpikir negatif gitu. Nah itu mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan bisa gitu ya, untuk menolong kita untuk lepas dari beban tadi ya. Karena tidak sampai bertumpuk gitu ya. Karena menyimpan itu jadi beban gitu. Karena namanya menyimpan sesuatu dalam hati itu kan bertumpuk gitu kan akhirnya bebannya berat gitu ya. Itu bisa diungkapkan gitu. Kalau misalnya ini memendam emosi ini karena kita berhadapan dengan orang yang sulit gitu ya, misalnya pasangan kita pun ada orang yang sulit gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan kepada pasangan, mungkin kita sudah mencari waktu yang tepat, sudah sepertinya ini suasana enak, tapi sepertinya dia mungkin responnya justru tidak seperti yang kita harapkan atau mengabaikan. Nah itu bagaimana kita mencari hal yang bisa, karena itu kan setiap hari ya pasangan kita atau mungkin orang-orang di rumah kita, orang tua mungkin mertua seperti itu yang sering kita temui, itu bagaimana menolong kita untuk bisa itu tadi katarsis lah, bisa mengungkapkan. Karena itu yang tidak bisa kita hindari Ibu Eti. Mungkin kalau teman bisa lah kita aku sekarang nggak deket-deket dia lagi, itu mudah gitu ya untuk mengurangi beban emosi negatif gitu. Tapi kalau dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita itu bagaimana? Ya mungkin kalau saya mau bicara secara ekstrim, terakhir kali kita kalau sudah mentok itu kita doakan ya.
secara ekstrim kan pasti begitu ya. Jadi seperti Bu Sri Rahayu tadi ya, harus dekat dengan Tuhan. Jadi kita yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, orang kita tidak bisa mengubah orang. Masalahnya itu kan ya, kita yang harus mengubah diri kita. Jadi itu tadi, kalau tiap hari kita sudah bicara, tapi kok tetap aja seperti ini, ya kita usahakan, kita dengan sabar, kita bicarakan terus menerus. Suatu saat itu, tapi jangan hanya bicara, tapi kita sendiri yang berubah. Jadi kita ada reaksi dan tindakan positif itu. Nah, jadi dia lihat gitu, dia bicara seperti ini, tapi dia juga ternyata, oh misalnya ini ya, masalah dengan suami, kemudian oh istri saya bicara seperti ini, tapi dia juga saya lihat kok dia banyak perubahan, lebih sabar, lebih lembut, lebih perhatian. Nah itu kan pasti meluluhkan. Kan ada pepatah, meskipun batu itu keras, tapi kalau tiap hari kena air di titik-titik air itu dia juga berlubang, lama-lama juga berlubang. Nah itu bisa berubah gitu ya. Tapi jangan berharap secepat mungkin ya. Dan kita imbangilah dengan doa kita gitu. Apalagi kalau itu menyangkut suami atau orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun misalnya mertua, ipar gitu. Kalau anak-anak mungkin kita lebih punya otoritas ya, jadi itu masih lebih mudah. Kendali kita, tapi kalau sudah dengan suami atau dengan istri ya, kalau bapak-bapak mungkin dengan istrinya, kok tiap hari diajak ngomong kok susah sekali, responnya kok seperti ini, atau kalau dengan ipar, dengan mertua mungkin dalam hati saja kita nggak berani langsung mengungkapkan. Nah itu memang dengan berhadapan dengan orang sulit itu ya kita coba dengan kesabaran, kemudian dengan lembut. Jadi kita nggak boleh emosi memang. Emosi itu tidak boleh ditunjukkan ya. Keluarnya itu harus benar-benar lembut. Dan yang terakhir kita memang dengan jalan mengimbanginya dengan doa kita gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak berubah kalau kita benar-benar bawa itu di dalam doa. Benar-benar kita bawa dia apapun ya. Mungkin waktunya nggak secepat yang kita pikirkan, tetapi suatu saat pasti akan ada penyelesaiannya gitu ya. Pasti Tuhan akan buat sesuatu itu kan ada waktunya, ada dan prosesnya. Indah pada waktunya gitu ya. Nggak selamanya kita terus-menerus menghadapi persoalan seperti itu kita terus yang berkorban gitu itu pasti suatu saat kita akan menuai apa yang kita lakukan. Tapi ya itu, kita harus melepaskan hak kita, jangan ego kita yang muncul kemudian waduh saya sudah ngomong terus mengalah. Nah itu ya. Kan itu ya persoalan, saya terus karena terlalu ego. Sudah ditoleransi sekian tahun masih seperti ini itu, gitu ya. Begitu ya. Itu pastilah suatu saat kita akan lihat hasilnya gitu ya. Jadi mungkin itu sih caranya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, terutama pasangan kita yang sulit. Jadi itu modal kita utama. Kita yang harus berubah, kemudian dengan kekuatan doa kita gitu ya, supaya pasangan kita bisa berubah. Mungkin itu yang jalan seperti yang sudah, maksudnya kalau sudah mentok gitu ya, untuk orang-orang khusus yang memang kita hadapi, yang kita tidak bisa menghindarinya gitu ya. Terima kasih Ibu Hetty untuk hari ini. Tidak terasa ini sudah 1 jam kita bersama di acara Harmoni Keluarga hari ini. Kiranya diskusi kita hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi ini bisa menolong kita. Siapapun kita pasti pernah yang mengalami namanya memendam emosi, tapi itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita harus bisa mengungkapkan dengan tepat, dan tentunya kita harus tetap dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan kita. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah bergabung dan berespon. Nanti admin kami akan menghubungi Anda untuk 2 orang pemenang giveaway hari ini, dan akan kami kirimkan kepada Anda untuk hadiahnya. Dan jika sahabat ingin menanggapi, ingin berespon, silahkan Anda bisa mengirimkan email ke alamat kami siaran@ytw.org, atau juga bisa SMS dan WhatsApp di nomor 081 333 777 386.
Silakan Anda juga bisa melihat pelayanan kami di website itwr.org dan juga halaman Facebook kami Sahabat ITWR. Untuk siaran ulang hari ini nanti malam Anda bisa mendengarkan di Askara Radio Streaming pukul 8 malam. Dari studio, saya Elok dan Ibu Eti Rahmawati mohon pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Harmoni keluarga, membangun keluarga bahagia